Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berusaha mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan kita melaksanakan seluruh amal-amal ketaatan dan juga kita menjauhi seluruh perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di antara mana takwa haqqa tuqatih itu sebagaimana ditafsir seorang ulama di kalangan sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu apa? Ayyuzkara wa la yunsa, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa diingat, kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyushkara wa la yukfar, Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya yang seandainya kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu kita menghitungnya. Jemaah sekalian, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, dan juga dengan kita bertakwa kepada Allah, yaitu dengan kita selalu bertaat kepada Allah, ayu ta'a wa la yu'sa, yaitu kita senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa kita melakukan amal-amal ketaatan dan kita tidak mengingkari, tidak kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara rasa syukur kita itu khatib mengingatkan diri khatib dan jemaah sekalian, yaitu dengan kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak kaum muslimin, betapa banyak kaum mukminin yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih kita Allah berikan kesempatan untuk menambah ketaatan kepada Allah, meningkatkan iman dan ketaatan kepada Allah. Di antara kita dengan hadir salat Jumat di masjid yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Ikhlas ini. Jemaah sekalian, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, hampir setiap hari kita mendengar tidak satu, bahkan dua, tiga, bahkan sampai lima di zaman pandemi Covid ini kita mendengar kaum muslimin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin, kaum mukminin yang telah melihat kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita perbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, di antara dengan kita menegakkan salat berjamaah. Kita jaga sholat kita 5 waktu, kita jaga, kita hadiri sholat Jumat seperti ini. Mudah-mudahan dengan itu ketakwaan kita makin meningkat, keimanan kita meningkat, dan juga makin banyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua agar senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sabar, dengan kita sholat. Jemaah sekalian, di tengah musibah seperti ini kita perbanyak, perkuat kita sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak-banyak sholat, kita banyak menegakkan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat nafilah.
Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, jemaah Jumat rahimankumullah, coba dengarkan. Allah dengan indahnya memanggil kita semua hamba-hamba iman. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan dengan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimani rahimakumullah, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita semua bahwa hakikatnya tatkala kita melaksanakan salat, menegakkan salat, hakikat kita sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis sahihnya dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya jemaah sekalian, tahukah kita semua, tatkala kita salat, tatkala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita sedang berdialog, kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalal. Rasulullah SAW bersabda, jemaah sekalian, hadis qudsi, qala Allah tabaraka wa taala, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, jemaah sekalian, aku membagi salat itu atau surat Al-Fatihah itu dua bagian, antara diriku, untukku dan untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia pinta, apa yang dia mohonkan. Yaqulul abdu, seorang hamba berdoa, membaca di dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, hamidani abdi. Yaqulul abdu ar-rahmanir rahim. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, asna alayya abdi. Yaqulul abdu maliki yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, majjadani abdi. Yaqulul abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Yaqulul abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Subhanallah jemaah sekalian, coba kita bayangkan tatkala kita bermunajat kepada Allah dalam salat kita, tatkala kita meminta pertolongan pada Allah dalam salat kita, yakinilah, ketahuilah, sesungguhnya hakikatnya dalam salat itu kita sedang bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba berkata, alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh Allah, jemaah sekalian, hambaku telah memujiku. Kemudian hamba lagi berkata ar-rahmanir rahim, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hambaku telah menyanjungku, asna alayya abdi. Kemudian kita mengatakan maliki yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa taala dalam hadis sahih Muslim, jemaah sekalian, Allah menjawab, jemaah sekalian, majjadani abdi, hambaku telah memujaku. Kemudian kita berkata lagi, jemaah sekalian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dijawab oleh Allah, hadza baini wa baina abdi, ini antara diriku dan hambaku wali abdi masalah. Maka kita meminta ihdinas siratal mustaqim ila akhiril ayat. Dijawab oleh Allah, hadza li abdi wali abdi masalah. Jadi begitu jamaah sekalian. Maka oleh karena itu, tatkala sekarang musibah melanda kaum muslimin, tidak hanya di bumi Indonesia ini, tapi di seluruh negara kaum muslimin, hendaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat penyakit ini. Di samping kita banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beramal solih. Karena betapa banyak saudara kita telah mendahului kita, tidak hanya satu, bahkan sampai 5 sehari kita mendengar kabar kematian jemaah sekalian. Oleh karena itu hendaklah kita, saya wasiatkan diri saya sendiri, jemaah sekalian, untuk banyak-banyak berbekal dengan terutama bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di antara bekal itu adalah di antaranya Rasulullah SAW mengingat kita semua agar kita menjaga salat fardu ini, menjaga salat 5 waktu ini jemaah sekalian. Di antaranya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman,
Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, jagalah oleh kalian salat-salat yang 5 waktu itu, dan khususnya salat asar, salat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kalian berdiri menghadap kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketenangan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala merintah kita semua, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian ruku dan sujud, hendaklah kalian salat dan beribadah kepada Rabb kalian. Karena dengan salat itu jamaah sekalian, hakikatnya kita berdialog kepada Allah, kita memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat seluruh mara bahaya, agar diangkat seluruh musibah yang menimpa kita ini jemaah sekalian. Hanya Allah yang bisa mengangkat jemaah sekalian. Karena apa yang terjadi di muka bumi ini 50.000 tahun sebelum kita langit bumi sudah takdirkan. Termasuk COVID-19 sudah lebih hampir 2 tahun ini kita rasakan ini jemaah sekalian. Tidak ada jalan satu-satu kecuali dengan kita memohon, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita lakukan juga ikhtiar-ikhtiar yang syar'i, ikhtiar-ikhtiar yang diajarkan oleh para ahli tenaga kesehatan, dokter dan sebagainya. Karena itu semua diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta kita untuk berdoa, memohon pertolongan dengan salat, diminta kita untuk berdiam maksimal untuk menjauhkan kita dari mara bahaya wabah Covid-19 ini jemaah sekalian. Kemudian juga jemaah sekalian, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga salat kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan salat ini jemaah sekalian. Ketahuilah, salat ini jemaah sekalian, satu-satunya amal yang diterima langsung Allah Subhanahu wa taala di atas langit sana pada saat Lailatul Isra dan Mi'raj jemaah sekalian. Jadi jemaah sekalian, Mi'rajul mukmin as-shalah. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Dia langsung menuju kepada Allah Subhanahu, dia langsung bermunajat, menghadapkan hatinya, dirinya kepada Allah Subhanahu, tawajjuh kepada Allah Subhanahu, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan kita sekali-kali tinggalkan solat ini jemaah sekalian. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beriman, yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh sukses, menang orang-orang beriman itu. Siapakah mereka? Orang yang khusyuk dalam solatnya, orang yang berusaha mentadaburi makna solat yang dia baca, dia pahami bahwa dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, saya wasiatkan diri saya sendiri dan jemaah sekalian agar kita betul-betul menjaga solat ini. Bayangkan jemaah sekalian, tatkala di akhir-akhir hayatnya Rasulullah masih mengingatkan sahabat-sahabatnya, ummati ummati as-salah as-salah, umatku jagalah salat kalian, wa ma malakat aymatukum, dan juga menjadi orang tanggung kalian atau budak sahaya kalian. Begitulah besarnya perhatian Rasul atas salat ini jemaah sekalian. Tidak ada uzur kecuali uzur syar'i jemaah sekalian. Bahkan Rasulullah di saat akhir-akhir hayatnya, beliau masih dipapah untuk ikut solat berjamaah. Begitu pentingnya perhatian Rasul pada solat ini. Karena tidak ada kita bisa bermunajat kecuali dengan solat ini jemaah sekalian. Hanya dengan solat ini kita bisa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bis sabri was shalah. Jemaah Jumat rahimakumullah, di antara keutamaan kita juga menjaga solat waktu ini jemaah sekalian, bahwasanya jika seorang hamba masuk dalam solatnya, aqbalallahu alaihi biwajhihi. Jika seorang hamba masuk dalam solat itu, dia takbiratul ihram, Allahu akbar, Allah menghadapkan wajahnya kepada hamba tersebut. Kemudian apa? Fala yansarifu anhu hatta yanqalib. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memalingkan wajah kepada hamba tersebut sampai hamba itu sendiri selesai dalam solatnya jemaah sekalian. Subhanallah jemaah sekalian, tidakkah ingin kita selalu berdialog, bermunajat, meminta, memohon pertolongan kepada Allah lewat solat itu jemaah sekalian. Jemaah Jumat rahimakumullah, orang yang telah wafat itu jemaah sekalian, solat 2 rakaat yang kita jadikan itu sebagai solat sunnah lebih baik bagi mereka daripada yang tersisa di dunia kita jemaah sekalian. Suatu ketika Rasulullah melewati sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah berkata, "Man sahibu hadzal qabr?" Siapa penghuni kubur ini? Kemudian para sahabat menjawab, "Fulan bin fulan." Kemudian Nabi bersabda, "Raq'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum." Sungguh 2 rakaat lebih dicintai oleh penghuni kubur ini dari yang tersisa dari dunia kalian. Dalam surat yang lain Rasulullah mengatakan, raq'atani khafifatani bima tahkirun. 2 rakaat yang kalian remehkan,
Yang bisa jadi kalian hanya sholat dengan sholat sunnah secepatnya. Kemudian apa? Yaziduhuma hadza, ditambahkan oleh telah meninggal ini sahibul qabr hadza, lebih baik baginya, lebih dia cintai dari yang tersisa dari dunia kalian. Bayangkan jemaah sekalian. Oleh karena itu kita tidak tahu, hati sedang berbicara bisa nanti sebentar lagi wafat atau kapan saja wafat. Antum semua juga bisa wafat. Oleh karena itu jemaah sekalian, banyak kita berdoa kepada Allah, banyak kita bermunajat kepada Allah lewat salat kita jemaah sekalian. Baik itu salat fardu maupun salat sunnah, kita bermunajat di malam-malam, di qiyamul lail kita berdoa kepada Allah agar segera angkat wabah musibah Covid ini jemaah sekalian. Demikian jemaah sekalian, hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Sekali lagi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, saya wasiatkan diri saya dan antum semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul berusaha bertakwa kepada Allah dan jangan sekali-kali kita mati ke dalam keadaan beragama Islam, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan pertanyaan kepada sahabatnya, memberikan pernyataan kepada sahabatnya. Jamaah sekalian, tahukah kita semua ini umat Nabi Muhammad SAW, semoga Allah hidupkan kita di atas Islam dan Sunnah dan diwafatkan kita di atas Islam dan Sunnah. Kita semua ini jemaah sekalian akan melihat Rob kita sebagaimana kita melihat bulan purnama di malam ke-14 jemaah sekalian. Rasulullah SAW bersabda suatu ketika, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badar la tudamuna fi ru'yatihi. Sungguh kalian semua akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan, kalian tidak akan terhalang dengan penghalang, misalnya mungkin awan dan sebagainya. Kalian akan melihat dengan terang, jelas sekali. Kemudian apa Rasulullah mewasiatkan kepada kita semua jemaah sekalian? Fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Hadis ini muttafaqun alaih. Oleh karena itu, jika kalian mampu, jangan sampai kalian dikalahkan dengan rasa kantuk kalian. Jangan sampai kalian dikalahkan karena kalian begadang semalaman dari solat sebelum terbitnya matahari, yakni solat subuh, dan juga sebelum solat asar anak. Jemaah sekalian rahimakumullah, rahasianya apa? Solat asar dan subuh jemaah sekalian, di situ terjadi pergantian di aplus penjaga malaikat yang menjaga kita ini. Yata'aqabuna bikum malaikatum billaili wan nahar. Senantiasa bergantian menjaga malaikat malam dan siang itu pada kalian. Wa yatami'una fi sholati subuh wa sholati asr. Mereka bergantian itu pada saat sholat subuh dan asar. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita semua meyakini bahwasanya inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat di waktu subuh itu disaksi oleh para malaikat, demikian juga salat asar jemaah sekalian. Kemudian naiklah yang telah bersama kita semalaman, ditanya oleh malaikat, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan atau kalian tinggalkan hamba-hambaku? Walaupun Allah SWT lebih tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Tidakkah kita jemaah sekalian, saya dan antum semua ingin disaksikan oleh malaikat setiap saat kita dalam keadaan salat? Malaikat menjawab, atainahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka untuk menjaga mereka sedang mereka sedang salat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang meninggalkan salat, sedang menegakkan salat. Jemaah sekalian, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat buat saya sendiri dan jemaah sekalian agar betul-betul kita menjaga solat kita. Jangan sekali-kali tinggalkan solat ini jemaah sekalian. Karena apa?
batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kafir adalah dia meninggalkan salat. Nas'alullah as-salata wal afiyah. Hadza ala sallu wa sallimu ala Rasulillah ar-rahmatil muhda kama amarakum rabbukum biqaulihi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna Allahumma aslih wulata umuril muslimin Allahumma aslih a'immatana wa wulati umurina Allahumma waffiqhum lil amali bi kitabik Allahumma waffiqhum lil amali bi kitabik Allahumma arzuqhum bitanatan salihatan yadulluhum ilal khairi lima salaha lil islami wal muslimin lima salaha lil islami wal muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.